Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah orang-orang dunia perlu mencari jalan kebenaran. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan ini sudah terkenal untuk saudara dan saya. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita ini sudah berada di dalam akhir zaman. Kita sudah merasakan di dalam akhir zaman ini. Kita sudah jelas tahu tanda-tandanya. Di dalam Alkitab sudah dijelaskan. Sehingga kita tidak usah takut dan khawatir lagi. Sudah jelas tanda-tanda akhir zaman ini. Karena itu, setiap orang-orang dunia yang berdosa ini, mau tidak mau, harus mencari jalan yang benar untuk menuju surga. Entah itu agama apa, kepercayaan apa, harus segera mencari jalan yang benar, yang sungguh-sungguh sampai ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, menurut Alkitab, satu-satunya jalan yang benar adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini satu-satunya jalan. Bukan berarti banyak jalan, ini hanya satu-satunya jalan. Ini hanya jalan ke surga, bukan. Satu-satunya berarti hanya satu jalan yang benar menuju surga, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tidak hanya jalan, percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah kebenaran yang hakiki. Tuhan Yesus bukan hanya pembawa warta benar, tidak. Tuhan Yesus tidak hanya membawa pewartaan yang benar, tidak. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan Yesus adalah kebenaran itu. Pribadinya adalah kebenaran itu. Bukan salah satu kebenaran, bukan. Tapi satu-satunya kebenaran yang hakiki. Yang perlu dipercaya dan diyakini orang berdosa di dunia ini. Karena dialah satu-satunya kebenaran yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan manusia. Sumber kehidupan yang sungguh-sungguh. Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang sudah merasakan penderitaan akibat dosa manusia. Penderitaan apapun sudah dirasakan. Bahkan mati akibat dosa sudah dirasakan.
tapi 3 hari bangkit. Jadi dia adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang hidup, yang sudah merasakan penderitaan manusia, apapun penderitaan. Karena itu, Tuhan Yesus adalah satu-satunya hidup bagi manusia. Kemudian, kalau saudara sudah memberi jawaban itu, jadi kesimpulannya, orang-orang yang hidup dalam akhir zaman, di mana dunia sudah tidak baik-baik saja, dunia akan hancur, dunia akan terbakar, harus mencari Yesus, Sang Jalan, Yesus Sang Kebenaran, Yesus Sang Hidup dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita sudah pasti, kita tidak perlu mencari cara lain, mencari kebenaran yang lain. Kita tidak perlu mencari agama yang lain yang akan membawa ke surga. Tidak. Kita cukup satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Itu adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi, oleh karena itu, kalau saudara dan saya percaya Yesus itu Sang Jalan, Sang Kebenaran, Sang Hidup, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita tidak usah menjelekkan agama lain, kepercayaan lain, dan lain sebagainya. Kita tidak usah menjelek-jelekan mereka. Karena apa? Mereka ini adalah sasaran kasih. Mereka pun diciptakan dari Allah yang luar biasa. Kasih karunia itu mengalir, diberikan kepada setiap orang di dunia ini. Karena apapun mereka percaya, apapun mereka beragama, itu adalah sasaran kasih kita. Sasaran kasih Allah, tidak perlu menjelekkan. Kita harus mengasihi sekalipun musuh kita. Kemudian yang ketiga, mari kita berikan hidup yang sungguh-sungguh, supaya mereka mengenal hidup Allah yang sungguh-sungguh. Allah yang sungguh-sungguh sudah merasakan penderitaan hidup manusia. Allah yang sungguh-sungguh merasakan kematian akibat dosa manusia. Allah sungguh merasakan kebangkitan atas hidup manusia. Allah sudah kita kenalkan kepada mereka. Kemudian yang 4, mari kita beritakan, saudara dan saya, kita wartakan dengan kasih kepada sesama kita. Bukan dengan paksaan. Bukan, tapi dengan kasih. Kita wartakan kepada mereka supaya mereka mengenal Sang Jalan, Sang Kebenaran, Sang Hidup. Yang kelima, saudara-saudara, mari kita bersikap yang baik, siap sedia dalam penderitaan apapun, karena Yesus. Kita siap. Nah, karena itu, saudara, mari kita wartakan selagi kita masih memberikan nafas hidup. Kami tutup dengan firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 19 yang demikian punya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah
menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Immanuel. Amin.